Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kawan-kawan, jamaah, sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang saya hormati guru kita semua, Ustadz Fakhrur Razi, hafizahullah taala, dan ada di tengah-tengah Pak Ilham, Kakanwil Bank Muamalat Wilayah Timur Indonesia. Masya Allah. Dan di sebelah kanannya lagi Panglima kita, ya, Deng Uki. Kita doakan semoga beliau istiqomah dan bisa mengajak seluruh orang-orang yang cinta dengan sepak bola balik ke masjid, insya Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau ternyata beliaulah inisiator yang akan menggerakkan para supporter-supporter PSM untuk menghafal Quran, insya Allah. Takbir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasannya di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, ada segumpal daging. Fa idza salahat salahat jasad kulluh. Maka apabila darah gumpalan daging tadi baik, maka baiklah seluruhnya. Fa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Maka apabila rusak gumpalan darah tersebut, maka rusaklah semua yang ada di tubuh kita ini. Maka Allah menyebutkan, berfirman di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak di hatimu, jikalau ada setitik saja kemaksiatan, sebuah titik hitam nempel di hati kita, kalau kita tidak menyadari kesalahan tersebut, maka titik itu akan terus bertambah titik demi titik. Satu titik ditambah dengan dua titik, ditambah dengan tiga titik karena kemaksiatan, karena kita melakukan kesalahan yang kita lakukan di dunia ini. Maka lama-lama titik tadi akan menjadi sebuah hitam yang penuh legam di hati kita. Maka kalau hati kita hari ini sudah hitam dengan kemaksiatan, hitam dengan penuh kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bilang kepada kita, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau hari ini hati kita hitam, hati kita tertutupi dengan noda maksiat, dengan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menutup pendengaran yang ada di telinga kita. Allah menutup mata kita dari penglihatan dari yang namanya hak dan yang batil. Maka Allah menutup hati kita dengan yang namanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya sudah tertutup, maka semuanya kebenaran yang akan Allah berikan kepada kita susah akan kita terima. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat mulia ini, di penghujung tahun ini, pantaslah kita membuat sebuah tema yang berjudul muhasabah akhir tahun. Kenapa kita diharuskan bermuhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung diri, mengintrospeksi diri kita. Apa selama ini yang sudah kita lakukan selama agenda setahun ini?
Sudah berapa banyak amal ibadah yang sudah kita persiapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, kita sadarin bahkan tanpa kita sadarin. Ketika kita melakukan sebuah dosa, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dan kita tanpa kita sadari bahwasanya Allah melihat hamba-hambanya, Allah maha melihat, bahkan dosa yang tersembunyi di dalam tanah pun Allah tahu bahwasanya ada dosa di dalam hal tersebut. Maka mari kita di kesempatan yang mulia ini bersama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar tersebutlah maka insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran satu persatu, sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan atau kita hajatkan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Kenapa? Yauma la yanfa'u malu wala banun, kata Allah, hari di mana harta dan anak-anakmu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun di yaumil hisab nanti, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang salim, hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak ada riya, hati yang tidak ada kedengkian di dalamnya, hati yang tidak ada sum'ah, hati yang tidak ada takabur di dalam jiwa kita. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Apa kata Allah? Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sifatnya sementara, bahkan hanya senda gurau belaka. Jadi kalau hari ini ada orang yang hidupnya mati-matian mencari dunia, maka ketahuilah hidupnya di dunia hanya sia-sia belaka. Tapi kalau hari ini kita hidup tahu tujuan kita di dunia adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah, dan kita tahu bahwasanya dunia ini hanya sifatnya sementara, tempat kita tinggal bukan tempat kita meninggal, tempat kita meninggal bukan tempat untuk kita tinggal, tapi tempat kita tinggal adalah waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, kata Allah. Maka sungguh kehidupan yang betul-betul tempat kita untuk tinggal selamanya adalah akhirat. Yuk, mari kita beristighfar bersama-sama, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin saya bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal khataya, astaghfirullah minal khataya. Maaf, ulangin bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak hari ini orang-orang yang disibukkan dengan dunia. Berapa banyak hari ini mayat-mayat, jenazah-jenazah yang dikuburkan di alam kubur, di liang lahat. Hari ini mereka semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk dibangkitkan melakukan amal soleh, untuk meningkatkan amal soleh. Maka terkadang manusia ketika mereka hidup,
mereka tidak sadar kalau mereka sedang di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, an-nasu niyam. Manusia sekarang tertidur ketika mereka hidup. Falamma matu, ketika mereka mati baru mereka terjaga. Ketika sakaratul maut diambil, ketika maut kita dijemput sama malaikat Israel, maka ketika itu baru sadar kalau ternyata solat kita kurang, sedekah kita kurang, amal ibadah kita kurang, bacaan Quran kita kurang. Maka di kesempatan yang mulia ini Allah memberikan kita waktu dan umur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan langkah kaki kita menuju ke tempat masjid ini. Tidak semua orang Allah gerakkan hatinya menuju tempat masjid ini. Tapi antum-antum semua yang hadir di sini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka saya mengajak kawan-kawan sekalian, ketika kita menyambut awal tahun yang baru nanti, mari kita arahkan, kita mapping, kita bentuk strategi kita untuk melakukan amal soleh yang lebih besar ke depan nanti. Kalau memang di tahun ini kita merasa kurang amal solehnya, kalau memang di tahun ini begitu banyak ibadah kita yang lalai, maka di tahun 2022 nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang betul-betul cinta dengan Quran, pribadi yang betul-betul mengintrospeksi diri kita agar kita menjadi muslim yang baik. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka atas otomatis nanti insya Allah hati kita secara tidak langsung akan bersih kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya teringat sebuah pesan atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah, apabila dibacakan ayat Quran, maka dengarlah ayat Quran tersebut, wa ansitu, dan diamlah la'allakum turhamun, agar kalian semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan saya di kesempatan ini membacakan ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran ini bisa membuat kawan-kawan semua tenang hatinya. Karena sebaik-baik zikir adalah ketika kita mendengarkan Al-Quran. Sebaik-baik pengingat adalah ketika kita mendengarkan bacaan Quran. Maka insya Allah saya akan bacakan beberapa suara atau gaya bacaan imam dari Timur Tengah. Atas izin Allah, Al-Faqir Taqi Malik hari ini mampu menirukan suara atau gaya bacaan imam berjumlah 40 suara imam Timur Tengah di seluruh dunia. Maka di kesempatan kali ini karena terbatasnya waktu, saya akan bacakan beberapa sedikit dari gaya bacaan imam Timur Tengah tersebut. Yang pertama ada namanya Asy-Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi, Al-Imam Masjid Nabawi dulu di tahun 2000-an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu
كان توابا. Kemudian yang kedua yaitu Syekh Bandar Balilah Al-Imam Masjidil Haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian yang ketiga ada namanya Syekh Muhammad Ayyub. Allah yarham rahimallahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kemudian yang keempat ada namanya Syekh Isyar Rasyid Al-Afasi, Imam Masjid Al-Kabir di Kuwait. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم
فرددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kemudian yang terakhir yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini saya akan bacakan beserta muadzinnya yaitu Syekh Ahmad bin Mula. Ya. Jadi mudah-mudahan yang mendengarkan ini bisa atau Allah izinkan untuk berangkat umrah bersama keluarganya. Amin. Jadi silakan sambil dibayangin berada di depan Ka'bah, berada di belakang Imam Masjidil Haram yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sambil berdoa sama Allah, ya Allah, undang kami semua di sini untuk bisa berangkat umrah bersama keluarga kita, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu, istawu, i'tadilu. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Mudah-mudahan jamaah kawan-kawan yang mendengarkan dengan khusyuk, Allah izinkan insyaallah bisa berangkat umrah dan haji bersama keluarganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup materi yang saya sampaikan pada pada siang hari ini, di bawah tulisan muhasabah akhir tahun ada tema lanjutannya yang berjudul melangitkan doa, membumikan usaha. Izinkan saya di kesempatan kali ini menyampaikan pesan dari sebuah kata-kata tersebut. Apa maknanya? Melangitkan doa, membumikan usaha. Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jikalau azan dikumandangkan, Allah memanggil, maka fantashiru fil ardi, maka berserulah atau bersegeralah menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menyegerakanlah salat, maka berburu-burulah untuk menegakkan salat. Di ayat selanjutnya Allah menambahkan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apa kata Allah? Dan apabila setelah salat engkau bertebaranlah ke muka bumi untuk membumikan usaha. Artinya apa? Dua ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menegakkan salat, jangan pernah kita meninggalkan yang namanya salat, dan jangan pernah lupa untuk membumikan usaha, bergerak, berdagang, berbisnis, berusaha, apapun itu yang penting halal. Maka kalau dua-duanya ini kita jalankan, insya Allah usaha apapun yang kita jalankan akan dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Saya baru berusia 25 tahun, atas izin Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah melewati banyak pengalaman pahitnya hidup. Di usia saya ke 25 tahun ini melewati banyak rintangan, ujian, cobaan, perjalanan hidup. Dari dahulu semasa kecil saya pernah merasakan yang berada di titik terendah hidup saya. Saya pernah yang namanya makan satu keluarga hanya satu piring dengan satu centong nasi, dengan lauknya garam dan dengan minyak goreng bekas dicampur dengan nasi. Saya berempat saudara, orang tua saya menyuapi anak-anaknya satu persatu, mengajarkan bagaimana rasa syukur kepada anak-anaknya. Ketika orang tua saya menyuapkan nasi tersebut dicampur dengan lauk garam dan minyak goreng bekas tadi, diangkat itu, diterbangkan ke mulut anak-anaknya dengan mengucapkan bismillah. Apa kata orang tua saya? Nah, ini makanannya enak banget nak, bismillah, masuk ke dalam mulut. Maka ketika anak mendengar perkataan orang tua seperti itu, walaupun hanya makannya dengan nasi garam dengan minyak goreng bekas, tapi seakan-akan ketika saya makan nasi itu, seakan-akan nasi itu menjadi makanan yang paling nikmat di dunia. Begitulah kita memaknai arti syukur. Hidup terus diuji sama Allah, karena pada hakikatnya roda berputar, ikhwah. Ketika orang tua saya mendidik anaknya belajar bersabar, dan sedikit demi sedikit mendidik anak-anaknya untuk cinta kepada Al-Quran,
perlahan demi perlahan anak-anaknya diajarkan Quran. Dulu ketika saya pulang sekolah jam 12, main, pulang, sholat, habis maghrib, saya ngaji sama bapak saya. Ketika saya ngaji, baca Al-Quran, atau ketika saya qomat salah, saya dijewer telinganya atau dicubit. Begitulah orang tua mendidik anaknya dulu. Tapi saya merasakan hasilnya sekarang. Begitu juga dengan adik-adik saya ketika melihat kakaknya sekolah di pesantren bisa hafal Quran 15 juz, bisa hafal Quran 20 juz, bisa hafal Quran 30 juz. Maka semua adik-adik saya yang ada di bawah mengikuti abangnya. Semuanya bilang sama orang tua, Bi, Umi, abang juga pengen masuk pesantren, Fatih juga pengen masuk pesantren, Wafik juga pengen masuk pesantren, Duha juga pengen masuk pesantren. Semuanya masuk ke dalam pesantren, dan semuanya alhamdulillah atas izin Allah. Yang nomor terakhir Muhammad Duha menyelesaikan hafal Al-Quran 30 juz hanya dalam jangka waktu 6 bulan di usianya 14 tahun. Adik saya nomor 3 Wafik Azizah ketika masuk ke pesantren hafal Quran 20 juz, dan dia sudah menikah dengan suaminya penghafal Quran juga. Maka di dalam rumah tangganya saling setor-setoran hafalan Quran. Sungguh nikmat betul. Dan adik saya yang nomor 2 namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini saya sudah ceritakan di beberapa tempat bahwasanya dia ketika masa kecilnya dia kena penyakit yang namanya penyakit step kejang-kejang. Ketika anak ini berobat ke sana kemari, hampir semua rumah sakit di Banjarmasin sudah pernah dimasukin sama dia. Sampai pada akhirnya dia merasakan titik terendah dalam hidup dia. Dia sampai koma 5 hari ketika itu. Suatu ketika dokter bilang sama Umi dan Abi saya, Bu, Pak, kalau seandainya pun anak ini nanti sembuh atau hidup atau dia bisa sadar, maka dia akan hidup dalam keadaan yang tidak normal seperti orang pada umumnya. Kata orang tua saya apa? Saya tidak percaya perkataan dokter, tapi saya lebih percaya perkataan atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya ketika itu obat tidak bisa menyembuhkan adik saya. Obat tidak mampu menyembuhkan penyakit adik saya. Tapi ketika Quran dibacakan di telinganya sama ibu saya, dari juz 1 sampai juz 30, selesai 30 juz, balik lagi, khatam balik lagi, hingga pada akhirnya di hari kelima anak ini sadar, terbuka matanya ketika itu, dan dia bertanya, Umi, di mana ini Fatih? Umi, Fatih ada di rumah sakit. Ketika itu ayat Quran yang dibacakan di telinganya membuktikan bahwasannya Quran ternyata bukan hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, tapi ternyata Quran juga menjadi obat bagi orang-orang yang percaya bahwasannya Quran bisa menyembuhkan penyakit apapun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran diturunkan ternyata juga menjadi sebagai syifa buat kita semua. Bukan hanya syifa, penyembuh di obat penyakit yang ada di jiwa kita, tapi juga di dalam batin kita. Kalau hari ini jamaah merasakan keresahan hati, kegundahan hati, masalah yang datang bertubi-tubi, maka Quran adalah solusi yang terbaik. Hingga pada akhirnya adik saya yang namanya Muhammad Al-Fatih ini, di usia dia yang masih 11 tahun, 12 tahun ketika itu, dia ngomong sama umi saya, Mi, Fatih juga pengen masuk pesantren seperti abang. Hantarkan Fatih ke pesantren di Bogor seperti abang. Padahal rumahnya di Banjarmasin, jaraknya ribuan kilometer. Sungguh tega, kata orang-orang. Orang tua mana yang tega menyuruh anaknya masuk pesantren sedangkan anaknya sakit? Tapi apa kata orang tua saya? Yang menjaga anak saya adalah Allah Subhanahu sebagai santri terbaik oleh kiainya ketika itu. Lihat, Quran bisa merubah derajat kehidupan seseorang, begitu dahsyat. Begitu juga saya hari ini bisa berdiri atas izin Allah di sini. Kalau bukan karena Quran, tidak mungkin saya bisa berdiri di sini. Lihat kata Rasulullah, innallaha yaf'alu bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Quran. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak masih kecil atau masih dalam kandungan, yuk diarahkan anak untuk cinta kepada Quran. Masukkan ke lembaga-lembaga tahfidz terbaik. Masukkan mereka ke menghafal Quran. Ketika mereka masuk menghafal Quran, maka dialah anak itulah yang akan menjadi
aset termahal kita ketika dia menyiksa nanti. Anak kita yang akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, padahal orang tuanya tidak hafal Quran. Orang tuanya hanya memfasilitasi anaknya buat hafal Quran. Nah, hafal Qurannya saya hafal anaknya Quran. Apa hafal 30 juz anaknya? Maka ketika anaknya hafal 30 juz, orang tuanya hafal, anaknya meroja sejuz 2 juz, maka sampailah bacaan Quran itu kepada kedua orang tuanya pada wafat. Maka insya Allah mudah-mudahan jamaah nanti Allah Subhanahu Wa Taala, saya sangat berharap betul dan saya siap bersamai kawan-kawan di Kota Makassar ini untuk kita sama-sama berjuang berproses menghafal Quran. Siap? Siap semuanya? Insya Allah kita jadikan dari 230 juta penduduk di Indonesia yang 65% yang kita hafal Al-Quran, insya Allah dengan gerakan-gerakan pemuda-pemuda yang cinta dengan Al-Quran, para ulama-ulama yang cinta dengan Al-Quran, siapapun para aktivis sosial yang cinta dengan Al-Quran, kita gerakkan dengan gerakan yang masif agar kita menjadikan negeri ini menjadi negeri penghafal Quran. Cukup 23 juta orang penduduk di Indonesia, penduduk Muslim yang bisa menghafal Quran, maka insya Allah bisa menyelamatkan 230 juta penduduk muslim di Indonesia untuk masuk surga bersama-sama. Dari mana hadisnya? Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, barang siapa ada satu anak yang hafal Quran 30 juz dan dia mengamalkannya dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu kelak bisa memberikan 10 syafaat kepada keluarganya yang telah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Takbir. Takbir. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan Kota Makassar menjadi kotanya para penghafal Quran. Berawal dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu, lama-kelamaan bergerak menjadi kelompok yang besar, lama-kelamaan akan menjadi kekuatan yang besar insya Allah. Maka hari ini Al-Fakir Taqi Malik diamanahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan beberapa pengikut yang Allah berikan kepada saya. Maka tugas sayalah untuk bisa saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. 4 hari yang lalu, seminggu yang lalu, atas izin Allah, saya mencoba memberikan gerakan Halo Taqi, hafal Al-Quran online bareng Taqi Malik. Di situ ada kurang lebih 2.688 orang yang sudah masuk untuk berproses menghafal Quran, dan ada 5.000 orang yang hari ini mereka ngantri untuk masuk menjadi bagian dari proses penghafal Quran. Kenapa? Karena SDM kita tidak cukup. Kita sudah siapkan 50 ustadz dan asatidah untuk menyimak Quran mereka. Kalau 5.000 orang masuk, maka butuh berapa ratus ustadz untuk kita siapkan menyimak bacaan Quran mereka di waktu yang berbeda-beda. Kita suruh pilih waktunya mau yang mana. Kalau hari ini banyak yang bilang, Ustadz, saya nggak ada waktu. Kita kasih waktu di mana antum punya waktu yang kosong. Kita kasih waktunya. Maka teman-teman di Halo Taqi, di Hafal Quran Online Taqi itu, kita berikan waktu, pilihan jadwal, mereka bisa pilih jam 7 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10, sore jam berapa, malam jam berapa. Kita akan persiapkan semuanya untuk kalian para pejuang-pejuang penghafal Quran. Insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga atas izin Allah, hari ini saya baru tergerak hatinya untuk membangun sebuah masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ketika saya berkunjung ke Pontianak, saya banyak terbuka mindset pikirannya. Hari ini saya belum punya rumah. Rumah saya masih ngontrak di Jakarta. Saya sibuk memikirkan tanah mana yang terbaik buat rumah saya nanti. Saya sibuk memikirkan rumah mana yang terbaik desainnya buat nanti. Tapi ketika saya berkunjung ke sana, ternyata terbuka pikiran saya. Taqi, sebelum antum membangun rumah untuk tinggal antum, maka bangunlah dulu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar perkataan itu, langsung saya berubah pikiran. Tanah yang tadinya saya solawatin, saya doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan tanah ini bisa menjadi tanah saya untuk membangun rumah nanti. Saya pulang ke Jakarta, sampai saya bersama istri saya berdiri di tanah itu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir, engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Aku berdiri di tanahmu ini ya Allah, yang tadinya tanah ini aku berdoa untuk jadikan rumahku, maka jadikanlah tanah ini menjadi rumahmu. Masjid Bait Milenial Malikal Mulki. Maka hari ini saya lagi betul-betul meniatkan
diri saya, hati saya juga, dan seluruh kawan-kawan. Masjid ini dibangun bukan untuk saya, tapi ini masjid patungan, masjid yang memang bergerak untuk anak-anak muda di Indonesia khususnya. Yang mana kita berharap masjid itu terbangun nanti semakin banyak kegiatan-kegiatan ta'lim, kegiatan-kegiatan majelis-majelis Quran insya Allah, dan juga kegiatan-kegiatan sosial ke depannya nanti. Saya minta doanya dari para jamaah sekalian, mudah-mudahan masjid ini segera terbangun. Tanahnya kita belum tahu di mana. Mudah-mudahan ada orang yang insya Allah bisa mewakafkan tanahnya nanti. Karena dana yang sudah terkumpul dalam waktu 3 hari 4 hari sudah hampir 180 juta rupiah hari ini. Maka ketika saya ditelepon sama guru saya, Ustaz Aki, itu dana sudah ada hampir 200 juta. Antum segera bangun itu. Nggak usah yang besar-besar masjidnya, nggak usah yang mewah masjidnya, nggak usah nunggu bertahun-tahun. Bulan depan pun antum bisa bangun masjid itu, kata beliau. Maka insya Allah sepulang saya dari Makassar ini, saya sampai di Jakarta, kita mulai bergerak nanti ingin mencari tanah di Jakarta maupun di Jabodetabek insya Allah. Sekali lagi saya minta doanya, mudah-mudahan doa dari antum ini Allah kabulkan insya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin di kesempatan kali ini itu saja yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan hari ini adalah agenda terakhir saya berada di Makassar. Dan malam nanti saya akan beranjak kembali ke Jakarta, dan insya Allah di akhir tahun nanti di tanggal 31 Desember sampai tanggal 2 kita ada agenda safari dakwah di Kalimantan Timur. Di sana di acara puncaknya kita akan mengadakan acara seminar semua bisa hafal Quran. Ya, seminar semua bisa hafal Quran ini kita akan gerakkan di seluruh Indonesia, kota-kota di Indonesia. Terakhir kemarin di Pontianak ada 1.600 orang yang hadir untuk berproses menghafal Quran, membuktikan bahwasannya menghafal Quran itu mudah. Sesuai dengan janji Allah di surat Al-Qamar, Allah sebutkan berulang-ulang kali selama 4 kali ketika itu. Maka kalau memang nanti di kota Makassar siap, saya pesan tadi kepada panitia, kepada teman-teman juga anggota dewan, para kadin, yuk kita gerakin kota Makassar. Kalau bisa hadir di acara seminar itu, semuanya dari umur 5 tahun sampai usia 80 tahun, berapapun usianya, menghafal Quran itu mudah, asal kita tahu metodenya seperti apa. Jadi acaranya dari pagi jam 7 sampai zuhur, 4 jam, 3 sampai 4 jam, itu kita meluruskan niat dulu. Kita menjelaskan dulu metodenya seperti apa, membersihkan hati, karena Quran tidak akan pernah nempel kepada orang yang hatinya masih ada kotor di dalam hatinya. Maka harus dibersihkan dulu, baru kita bisa menghafal Quran. Hanya butuh waktu 10 menit saja, insya Allah hafal 3 sampai 4 baris. Bukan hanya hafal ayatnya, tapi juga akan hafal terjemahnya. Bukan hanya hafal terjemahnya, tapi juga akan hafal letak posisinya sebelah mana. Maka insya Allah dengan adanya program ini, kita akan banyak mencetak generasi the next Ustadz Adi Hidayat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat antum-antum semua yang mau mendaftar ikut waiting list, bisa dibuka handphonenya, diklik di Safari atau di Google ya. Linknya adalah bit.ly/daftar Syafran, bukan Safron ya, Syafran, SHAFRAN, daftar Syafran. Sekali lagi, buat yang mau ikut seminar semua bisa hafal Quran nanti, kalau memang sudah terkumpul 1.000 orang, kita akan bikin acara di Makassar nanti setelah di Kalimantan Timur. Linknya apa? bit.ly/daftar DAFTAR Syafran ya. Jadi nanti ikut dulu waiting list di sana. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa berjumpa lagi di seminar selanjutnya di Semua Bisa Hafal Quran. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan keadaan iman yang lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya tutup dengan doa. Masih ada ya? Masih ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustazuna Ustaz Taki Malik atas materi yang luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mempersilakan kepada Ustazuna Ustaz Muhammad Fahrozi Ansar untuk memberikan materi dan pencerahannya kepada kita semua.
Kepada Ustadz falyatafaddalil mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bi fadlihi taqsal ghayati 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, Pak Ahmad S. Ilham, Direktur Bank Muamalat Sulampua, Dindaku Ustaz Taki Malik, Ustaz Deng Uki, Masya Allah, subhanallah, luar biasa, amin, luar biasa dakwah beliau, Masya Allah. Dan semua yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Ankabut, Allah mengatakan, ini teman-teman biar pede gitu. Saya khawatir kalian merasa ahlul Quran itu hanya orang yang punya hafalan Quran seperti Bang Taki Malik, seperti saya yang belajar dari pesantren lalu ke luar negeri. Enggak ikhwan, antum jangan kira bahwa ahlul Quran itu yang punya suara yang bagus saja, enggak, atau yang sampai doktor di luar negeri, enggak ikhwan. Supaya antum yang datang itu percaya diri bahwa kita semua punya hak yang sama di hadapan Allah untuk menjadi ahlul Quran. Enggak pernah ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ahlul Quran itu hafid 30 juz, bukan. Enggak ada. Bahkan ikhwas sekalian, ketika masalah imam, Rasul mengatakan aqra'ukum li kitabillah. Rasul tidak mengatakan ahfadhukum, tapi aqra'ukum. Tahu apa artinya aqra'ukum? Yang paling mengerti tentang Quran. Rasulullah tidak mengatakan yang paling banyak hafalannya, tidak ikhwas sekalian. Tapi itu menjadi salah satu indikator, menjadi salah satu sebab kenapa orang dimajukan dalam imam sholat, karena hafalannya tentu berbeda dengan orang yang ragu-ragu dengan hafalannya. Tetapi bukan itu jaminan untuk menjadi ahlul Quran. Yang kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dikatakan, qala, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Ada sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang menjadi keluarga Allah di muka bumi. Keluarga Allah, bayangkan. Misal kalau Pak Ahmad S. Ilham belum bisa menghafal Quran, tapi dia mau menjadi keluarga Allah di muka bumi, dia mengutus anaknya untuk menghafal Quran. Maka dengan menghafalnya Al-Quran anaknya, bisa menjadikan ayahnya menjadi keluarga Quran. Karena perwakilan dari dzurriyyatun ba'duha ba'd. Kata Allah, dzurriyyah yang turun-temurun itu berkumpul ikhwas kalian. Ibu-ibu yang hadir, yang hari ini belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki anak untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Anak-anak muda, santri-santri, semua yang ingin menghafalkan Quran, jangan bayangkan kamu menghafalkan Quran untuk dirimu saja, karena sesungguhnya hafalan Quranmu untuk ayahmu, untuk ibumu. Dzurriyyatan ba'duha ba'd. Kata Allah, turun-temurun keturunan yang akan tarik-menarik ke surga. Makanya ahlul Quran ikhwan, lihat ayatnya dalam surah Al-Ankabut. Kata Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur. Ini ayatnya, perhatikan ya, ini seperti ini ya. By the way, baju kita sama ini, Masya Allah. Al-Fahar, ya. Boleh, boleh. Masya Allah. Belum sempat ngukur toh. Main-main ke Al-Fahar. Baik. Ikhwas yang bisa bantu saya buka handphonenya kita. Saya suka itu kalau antum buka handphone supaya antum tahu ini Quran gitu loh. Buka handphonenya,
Buka mushaf, surah Al-Ankabut. Ya. Satu ayat, ikhwan. Nggak usah banyak-banyak. Kemarin di Al-Markas Maros kita bahas Toha. Ya. Sekarang kita buka surah Al-Ankabut, ikhwan. Buka ayat ke 34. Ya. Ayat 39, afwan. Al-Ankabut ayat 39. Ya. Ini juz ke-21. Ya, kalau mushafnya Madinah halaman 402. Ketemu? Ya. Dan semua punya kesempatan jadi ahlul Quran. Bahkan jangan dikira orang yang punya hafalan Quran itu udah sangat bahagia. Enggak, ikhwas sekalian. Masih banyak juga ujiannya. Sampai ada dalam sebuah hadis dikatakan mereka menjadi koreknya api neraka yang paling pertama adalah ahlul Quran, yang dengan Qurannya mereka sombong, dengan Qurannya mereka berdusta, dengan Qurannya mereka bermaksiat. Ketemu ayatnya? Satu ayat pendek sekali. Ketemu ya, Al-Ankabut juz ke-21 ya. Ya, halaman ayat ke 49, afwan, 49. Ketemu? Oke, baik. Pelan-pelan ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dah ketemu ayatnya? Ya, ikut Ustadz ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ini bukti bahwa semua bisa jadi ahlul Quran. Ya, jangan minder ikhwan. Yang membuat kalian minder dengan para penghafal Quran, ustadz-ustadz, ya, para qari adalah karena kalian merasa kalian gak layak jadi ahlul Quran. Siapa bilang? Siapa bilang? Itu dari syaitan. Demi Allah, itu dari syaitan. Bahkan kalau pekerjaanmu apapun profesimu, kamu berhak menjadi keluarga Allah, dan keluarga Allah itu ternyata apa? Yang dekat dengan Quran. Ini satu ayat nih, kita tadaburin. Ya, bahkan kalau perlu kita hafalin ini. Ya. Yang hafal duluan nanti angkat tangan, saya kasih hadiah. Ya. Gamis El Fakhr. Ya. Serius ini, serius ya. Tapi dengan catatan belum hafal sebelumnya. Kalau ke alim kan udah hafal kan? Iya, jadi nggak boleh. Dah, fokus ngapal ya semua ya. Sudah? Ikut Ustaz, pelan-pelan. Bal huwa ayatum bayyinatun fi sudur. Kita penggal jadi 4 bagian. Satu, dengerin dulu ya, dengerin dulu biar hafal. Satu ayat dibawa pulang jauh lebih baik dari saya bahas 10 ayat nggak ada yang dibawa pulang, ikhwan. Sudah? Konsentrasi ya. Bal huwa ayatum bayyinat. Itu dulu. Bal huwa ayatum bayyinat. Sudah? Sudah? Siap. Ini cuma 3 kali pengulangan ya. Habis itu setelah 3 kali saya suruh tutup semua Qurannya, yang hafal dapat gamis. Ada sponsor juga. Dapat juga hadiah dari sponsor. Wah, dari ini nih. Sekalian goodie bag nih. Oke, fokus ya, 3 kali pengulangan. Ikut Ustaz. Bal huwa ayatum bayyinat. 1, 2, 3. Ini belum makan siang ya? Emang belum makan siang ya? Sama, ya Allah, saya baru balik Jakarta tadi, belum sempat makan, langsung ikut acara, habis itu langsung ke sini lagi, ikhwan. Ayo, nggak boleh gara-gara makanan kita nggak semangat ya. Ikut Ustaz. Bal huwa ayatum bayyinat. 1, 2, 3. Oke, masuk. Yang kedua, fi suduril ladzina utul ilm. 1, 2, 3. Lihat Qurannya ya, lihat Qurannya. Nanti ada waktunya saya suruh tutup Qurannya. Bal huwa ayatum bayyinat.
1, 2, 3. Fi suduril ladzina utul ilm. Udah 2 kali ya. Ketiga. Konsentrasi. Bal huwa ayatum bayyinat. 1, 2, 3. Dulu saya ditanya. Ketika saya ditanya, Ustadz, gimana cara ngafal Quran yang paling mudah? Saya bilang 2 aja. Dengarkan, ikuti. Dengarkan, ikuti. Alamin mana Alamin tadi? Alamin? Sini Alamin. Alamin ini udah hafal An-Naba, udah hafal An-Nazi'at, udah hafal Abasa. Tapi kalau suruh baca Quran, dia nggak bisa. Serius. Alamin, sini cepat nak. Sini. Nah. Ya. Oke. Ya. Ini kalau suruh baca Quran, dia masih Iqra. Statusnya Iqra, tapi sudah hafal An-Naba. Ya, kasih mic dong, kasih mic. Sama Bang Taki Malik ya. Ya, Bang Taki. Amma ya. Sini Alamin. Amma ya, nanti sambung ayat ya. Tes ya. Oke. Ya, sambung ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an
صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Takbir buat Alamin. Masya Allah. Makasih anak ya. Tumben mau, biasanya malu-malu. Masya Allah. Ayo jangan mau kalah. Alamin gak bisa baca. Beneran masih Iqra. Alamin Iqra berapa sekarang? Iqra 3, Iqra 2, Iqra 2. Iya. Wan Naziat juga udah hafal ya. Tes. Ambil dari tengah ayat. Ustaz Taki, ambil dari tengah ayat. Biar Alamin lanjutin. Iya. Ya, dengerin Alamin ya. Tes hafalan An-Naziatnya. Fasabiqati sabqa. Dari ayat yang lain lagi. Naziat, ya. Ya Alamin ya, dites ya. Tatba'uha radifah. Abi lagi. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Abi lagi. Mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Ulang lagi. Wa amma man khafa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Masya Allah. Takbir. Ayo, masa satu ayat kita nggak bisa hafal? Ini gimana cara ngafalinnya Ustaz? Baca, dengar, baca, dengar, dengar, ikutin, dengar, ikutin. Sederhana ikhwan, dengar, ikutin. Masalahnya jomblo belum ada yang dengerin kan? Iya. Kalau mau setoran sama istrinya, iya. Suami sama istri, istri sama suaminya. Yang dihafal istri didengarin, diperdengarkan ke suami. Yang dihafal suami diperdengarkan ke istri. Itu hafalannya, tasbihnya kuat. Iya. Alamin begitu. Kita ngajarnya dengar, ikutin, dengar, ikutin, dengar. Jadi meskipun masih Iqra, dia bisa baca dengan makhraj yang benar. Karena yang dia dengar itu, yang keluar juga itu. Oke. Bisa ya? Masa satu ayat Al-Ankabut 49. Masa kita nggak bisa hafal? Nggak pulang nggak hafal ya? Oke, siap. Bal huwa ayatum bayyinat. 1, 2, 3. Bal. Dengerin baik-baik, makhrajnya pas-paskan ikhwan, supaya nggak lebih, nggak kurang. Matnya perhatikan.
Bal huwa ayatum bayyinat. 1, 2, 3. Bal bayyinat. Lanjut. Fi suduril ladzina utul ilm. Fi sudur, di mana sudur itu? Ini di dada. Quran itu di mana, ikhwan? Di dada. Allah titip di dada. Jadi jangan pernah mengira yang ngafal itu otak. Enggak. Dada, hati. Makanya yang paling berat bagi penghafal Quran ketika dia mau menghafal Qurannya, ketika dia bikin dosa. Kapan dia buat dosa? Hafalannya hilang. Dari mana hilangnya? Dari dada, ikhwan. Allah tuh meletakkan Quran bukan di otak. Catat. Allah meletakkan Quran di dada. Maka kapan dada kita penuh dengan dosa, penyakit hati, kapan dada kita penuh dengan maksiat, hilang itu. Quran hilang, ikhwan, karena dia bukan rumus. Orang bikin rumus Quran gak akan ketemu rumus Quran. Rumus Quran, perbaiki hatimu di hadapan Allah. Jangan bikin dosa, jangan buat maksiat. Quran akan masuk, ikhwan, akan masuk Qurannya. Percaya sama saya. Bal, ini dites aja nih. Satu ayat aja kita ulang udah 10 kali, belum pada hafal. Itu berarti ada yang bermasalah di hati. Sekarang coba, saya bisa ulang 3 kali. Setelah ini saya mau tes siapa yang sudah hafal. Bal huwa ayatum bayyinat. Bal huwa ayatum bayyinat. Bal huwa ayatum bayyinat. Itulah ayat-ayat bayyinat yang jelas. Tanda-tanda ayat-ayat yang jelas. Di mana ayat-ayat itu? Jelas sekali di mana? Fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dada-dadanya orang yang dititipkan ilmu oleh Allah. Jadi kalau kita hafal Quran, ilmu siapa? Ilmu Allah. Kita dititipin di mana dititipnya? Hafalan itu dititip di mana? Di dada, ikhwan. Maka perbaiki hati ini. Bersihkan dari dosa maksiat. Maka mudah ngafal Quran. Ulang Ustaz ulang 2 kali lagi. Fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dada-dadanya orang berilmu. Yang ketiga, fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dada-dadanya orang yang diberikan ilmu. Sekarang siapa yang sudah hafal? Bal huwa ayatum bayyinat. Ayo deh, sini kamu. Benar kamu belum hafal? Ini baru setengah ayat ya. Alamin, Ustadz pinjam dong. Iya. Ya, oke. Ini kamu dah. Coba. Bal huwa. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Hafal sebelumnya? Belum, Ustaz. Baru hafal sekarang? Baru hafal. Allah, Masya Allah. Baru diulang-ulang tadi. Bal huwa ayat. Coba lihat belakang. Sini. Yang putih. Sini. Bal huwa ayatum bayyinat. Itulah ayat-ayat yang jelas. Di mana ayat-ayat Allah? Di dalam dada-dadanya orang yang tadi. Kasih dulu mic-nya. Jangan duduk dulu ya. Oke. Akhwatnya yang sempurna belum ya? Baru sampai fi sudur ya. Boleh, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Masyaallah. Anu sudah hafal sebelumnya. Benar, baru dihafalin. Oke. Masyaallah. Udah 2. Berapa hadiah ini? Akhwatnya kasih mic dong. Siapa? Panitia ada. Gak usah maju akhwat. Nanti kasih mic. Iya. Siapa yang ini? Jantung sih nama saya. Ya dipilih. Yang sudah ada, silakan dipilih aja. Bal huwa ayatun
وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Gak ada yang menolak ayat-ayat kami kata Allah kecuali orang zalim. Gitu. Pakai ayat tes. Yang mana dia? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina wa ma yajhadu bi ayatina illa Coba ikut zalimun. Ustaz dulu semuanya. Wa ma yajhadu bi ayatina. 1, 2, 3. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Illa. Sekali lagi. Illa. Sekarang hafalkan. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Tahu nggak apa artinya itu? Dan nggak ada yang menolak ayat itu masuk dalam dada mereka kecuali kezaliman mereka. Hari ini antum bikin dosa, yakin kalau ngafalnya pagi sore udah hilang. Percaya ini. Antum ngafal Quran pagi, terus habis itu siang bikin dosa. Teleponan, pacaran, mesra-mesraan. Sore coba tes hafalannya. Coba aja. Pagi, siang bikin dosa, sore hilang. Serius. Serius. Pagi ngafal Quran, siang antar pacar, pulang antar pacar, coba yang tadi pagi dihafal di. Serius, hilang. Ini Quran. Makanya ayatnya indah, lihat ya. Sini nak, sini, berdua, sini. Iya. Sama. Ya. 1. Kasih mic ya. Sini. Alamin mana tadi mic-nya nak? Nah. No. Iya, ada. Nih, pegang sini. 1, berdua. Bal huwa ayatun bayyinat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa ulang sama. Wa ma yajhadu. Sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Wa ma yajhadu bi ayatina illa. Jadi kalau antum mau hal sederhana, Ustaz, hal sederhana bisa ngafal Quran, taruh di dada, bersihin hati, jangan ada dendam, jangan ada kebencian, bersihin. Wudu dulu, sholat, minta maaf, minta ampun sama Allah, coba ngafal. Ustadz yakin yang tadinya satu halaman setengah jam, satu halaman bisa 10 menit. Kalau ini bersih. Itulah kenapa disunnahkan ngafal itu di waktu-waktu yang kamu nggak pikir macam-macam. Tahajud, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini tahajud gelap, cuman berduaan dengan Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Coba ngafal di waktu-waktu itu ikhwan. Ana yakin setengah jam bisa 2 halaman antum hafal baru. Percaya, dinikmatin. Apalagi gini, coba nih ikutin ini hafalan paling kuat nih. Saya biasa ngajar santri-santri saya. Ini ada santri-santri saya suruh ikut. Gimana hafalan kuatnya? Bangun ngafal Quran. Habis itu pakai tahajud. Jadi imam. Mereka saya suruh gantian jadi imam. Supaya ketika imam itu mereka latihan menyetor hafalan langsung sama Allah. Langsung sama siapa? Nanti ada yang pegang Quran di belakangnya, negur. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kaf ha ya
Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Itu dibaca tengah malam, rasakan beda banget. Kenapa? Karena kita hati lagi enak, ikhwan. Tapi baru-baru maksiat langsung hafal Quran, susah. Kuncinya di mana? Di hati. Oke, tadi siapa yang dapat? 1, 2, 3. Tapi 3 orang nih. Tadi janjinya cuma 1 orang. Iya, nggak apa-apa. Nanti 3-3-nya dapat baju Al-Fakhr ya, masya Allah. Akhwat 1 lagi deh. Saya mau akhwat 1 lagi, tapi yang lengkap hafalannya. Dan yang kedua syaratnya dia belum hafal sebelumnya. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Makanya jangan jadi orang zalim biar bisa Quran bisa masuk di dalam. Ya. Ada? Oke, coba panitia turunin dulu biar panitia yang lihat. Oke. Aja mic-nya. Kasih. Ya, silakan. Namanya ini 2 orang. Oh, ini di sini, foto dong. Ya, foto dong. Yang mana jadinya? Sebentar ya, biar dengar hafalannya. Belum hafal baru nih. Ya. Masya Allah. Hafal, bener. Susah nikahnya kalau bohong. Bener baru hafal. Hafal ya. Baik. Tolong nanti ke butik Al-Fakhr ya. Tadi 2 tempatnya di mana? Di Hertasning ya. Nanti ngukur hari ini dianggap ini. Pokoknya di tim kita di sana. Mana nih? Foto. Sahabat. Sini. Oke. Oh iya tahu. Kaf. Iya. Oke. Ya, sini kamu nak. Ya, 1 2 3. Sedang mau menikah? Belum. Kodong. Iya. Ya, Pak. Semua ya, ayo. Ayatun bayyinatun fi suduril ladina wa yajhadu bi ayatina illa fi suduril ladina ini karena lemah. 1 2 bayyinatun fi
suduril ladzi uang panainya dimudahkan Allah. Semua berkesempatan dimulai sedikit istiqamah, bersihin hati. Penghafal nggak layak disebut penghafal Quran meski bersihkan hati. Move on dengan Quran atau sakit hati dia yang belum tentu jodohmu. Pilih. Mana tahu rasanya 4 tahun nganter dia antar boleh. Rumahnya ikhwannya di mana? Jawab. Rumahnya di mana? Sudiang. Kampusnya ikhwan itu di mana? Cendrawasih. Kampus akhwatnya di mana? Unhas. Ke Cendrawasih. Habisin bensin ke Unismu. Sudah. Kalau habis ini Sudiang, Cendrawasih, Unismu, Unhas. Ada jemput Unismu, Cendrawasih, Sudiang. Setelah itu bisa move on nggak sih? Bisa move on nggak? Teman-teman coba yang mau move on dengan Quran angkat tangan. Kita move on hari ini. Waduh, yang belakang bilang, aduh bisa, gak bisa. Kenapa? Sakit banget hatinya. Siapa yang nyakitin? Makanya jangan gampang-gampang berikan kepercayaan, karena semua laki-laki yang bukan suami itu buaya. Setuju? Dan ikhwan, semua perempuan yang belum jadi istrimu itu serigala. Serius, jangan kasih kesempatan. Cara terbaik untuk menikahinya,
ikuti gaya Taki Malik. Datang ke bapaknya guys, lamar. Saya pernah ditanya, Ustadz, tips amalan Ustadz, amalan apa? Amalan yang bisa membuat saya cepat nikah. Saya bilang satu aja, datangin bapaknya. Ya nggak ada lagi. Kalau kamu nggak datang, yang lain datang, yang salah siapa? Akhi, dengerin baik-baik, anak laki-laki ya. Nggak ada yang namanya kenangan cinta. Dengerin ya, catat ini. Nggak akan ada yang namanya kenangan cinta dengan adanya Quran di dada. Nggak akan ada yang namanya kenangan cinta dengan adanya proyek masa depan di depan mata. Akhwat bakal bilang kayak gini, akhi, afwan ini, afwan sekali nih, antum yang nggak maju-maju nih. Akhwat akan bilang, daripada saya digantung 4 tahun nggak nikah-nikah, diantar bolak-balik. Kalau diantar doang, ojek juga bisa. Ya enggak? Yang akhwat tunggu itu adalah antum serius datang ke bapaknya, karena dia mau antum jadi suaminya, bukan jadi tukang gojek. Serius, akhwat, saya tanya, enak nggak jadi jemuran? Akhi, jemuran aja, gantung pagi, diangkat kapan? Antum 4 tahun, keterlaluan memang. Ya. Jadi ikhwas sekalian, siap move on. Saya mau ngajak move on. Nanti ikut programnya Bang Taki, ikut programnya Akram di Makassar, mau ikut programnya Ustadz siapa, Ustadz, bebas, itu perihal urusan usaha. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak move on hatinya? Karena percuma ikut program ini kalau hati belum beres, ikhwan. Karena di mana Allah meletakkan hafalan? Al-Ankabut ayat 49. Di mana diletakkan itu hafalan? Bismillah. Yang siap move on, ayo angkat tangan. Bismillah. Hijrah kita yang hari ini. Ayo, bismillah. Kita move on. Maafin semua yang pernah nyakitin. Ayo angkat tangan. Saya doain benar-benar, ya Allah, mudahkan hafal Quran, mudahkan urusan jodohnya, urusan rezekinya. Yang benar-benar mau move on hari ini dengan Quran, ya Allah. Quran menyelesaikan masalah, yakin. Quran memberikan kesembuhan, yakin. Quran segala-galanya, yakin. Angkat tangan, ayo. Bismillah. Oke, turunin. Bismillah. Semua yang angkat tangan, insya Allah berlaku doa saya. Pelan-pelan, bismillah, kita tutup dengan ayat tadi. Sama-sama kita baca bismillah. Dan setelah ini insya Allah buktikan kemudahan-kemudahan dari Allah. Yang kedua, buktikan cahaya Al-Quran. Buktikan berkah Quran. Quran itu mukjizat, demi Allah mukjizat. Banyak sekali akan kalian dapatkan keberkahan. Dan semua berhak menjadi ahlul Quran. Siap ya? Sama-sama ya? Ya, yang baca tadi kita angkat suara semua, bismillah, kita tutup kajian kita dengan sama-sama. Kita gemparkan Al-Markas dengan salah satu ayat saja dalam Al-Quran yang kita bersihkan hati kita. Kita sudah janji komitmen mengangkat tangan siap move on dengan masa lalu yang gak jelas, maksiat-maksiat yang gak jelas. Gak ada yang lebih dekat pada Allah dari orang-orang yang dekat dengan Quran. Gak ada yang paling mudah untuk berhijrah dari orang-orang yang mau kembali lewat Quran. Karena Quran perkataan, maka semua yang dekat dengan Quran pasti dekat dengan. Siap ya? Dan tarik nafas. Oke, 1, 2, 3. Bal huwa bayinatun fi sudur utul ilm. Tutup. Wa ma yajhadu bi ayatina Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman. Kita takbir dulu dong buat sponsor-sponsor kita. Ada Bank Muamalah, takbir. Ada Taki Chan Saffron, takbir. Ada Project Dakwah, takbir. Dan ada yang terakhir Baitumal Muamalah, takbir. Coba angkat tangan yang belum punya tabungan di Bank Muamalat nih, angkat tangan. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Kita bikin tabungan di Bank Muamalat ya. Bismillah ya. Insya Allah, iya. Mudah-mudahan yang bikin tabungan di Muamalat dimudahkan hajinya, amin. Secara ya, saya ingin beri informasi, baru saja Bank Muamalat mengadakan kerjasama dengan Badan Pengelola Haji. Makanya teman-teman yang ingin haji insya Allah ya, bismillah ya, nabung di Bank Muamalat ya. Alhamdulillah Ustadz dari tahun 2002
udah punya tabungan di bank muamalat. Masih kartunya masih jadul banget. Saya masih simpen itu. Insya Allah. Ya, saya serahkan ke Kak Akram. Terima kasih semuanya. Kita bertakbir untuk Kak Taki Malik. Allahu Akbar. Iya, makasih Ustaz Taki ya udah datang menginspirasi teman-teman di Makassar. Mudah-mudahan nggak kapok nanti insya Allah. Jazakumullah khair. Ya, semoga yang jomblo cepat ketemu jodohnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.